tema pagi hari ini, ya kan? Meyakini ajaran sesat. Meyakini ajaran sesat akibatnya neraka. Nah, itu ya. Akibatnya neraka. Iya. Sebelum sampai kepada tema itu, Ibu Bapak yang saya hormati, kita diskusi dulu, dialog dulu ya. Begini, ada orang menuduh Islam itu tidak toleran. Kalau penjenengan dituduh begitu, penjenengan jawabnya ya apa? Nah, kita dialog dulu, pemanasan ini. Nek penjenengan dituduh Islam itu ya intoleran, tidak toleran. Penjenengan jawabnya ya apa? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita. Menangi. Ya, menangi ya. Apa bahasa Indonesia menangi menangi tahun 2023. Saya Kamis pertama 2023 ini ya. Dan seterusnya nanti mudah-mudahan kita semuanya masih diberikan kesehatan yang baik, sehat yang bermanfaat, diberikan kemudahan rezeki, halalan, thayyibah dan barokah. Dan yang lebih penting istiqomah di dalam rangka menegakkan agama Allah. Dan tidak kita dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Kita awali dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Bapak yang saya hormati, tema pagi hari ini ya kan? Meyakini ajaran sesat. Meyakini ajaran sesat akibatnya neraka. Nah, itu ya. Akibatnya neraka. Iya. Sebelum sampai kepada tema itu, Ibu Bapak yang saya hormati, kita diskusi dulu, dialog dulu ya. Begini, ada orang menuduh Islam itu tidak toleran. Kalau penjenengan dituduh begitu, penjenengan jawabnya ya apa? Nah, kita dialog dulu, pemanasan ini. Nek penjenengan dituduh Islam itu ya intoleran, tidak toleran. Penjenengan jawabnya ya apa? Yeah. Jadi menjawab dengan akal ya, dengan diplomasi itu. Maka saya mengajak penjenengan menjawab di samping dengan diplomasi tadi dengan akal. Ayo jawab dengan dalil. Dan gitu ya. Nah, jadi Islam itu toleran. Siapa yang mengatakan Islam tidak toleran? Misalkan kita tunjukkan ini loh. Al-Baqarah 256. Inna dina indallahil Islam. Nah, Islam itu maaf, la ikraha fiddin. Yang itu tadi Al-Imran 19 yang ini 256 la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Dari ayat itu jelas bahwa agama Islam itu tidak memaksa
Ya, siapapun. Mau silakan. Tidak mau, silakan. Kenapa Allah tidak memaksa? Masih di kalimat itu. Jadi di kalimat itu Allah masih melanjutkan, ya, sesungguhnya sudah jelas mana yang benar, mana yang batil. Manusia diberikan kelengkapan cukup. Dengan kelengkapan yang cukup yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka kita manusia bisa menentukan ini benar untuk saya ikuti, ini tidak benar, jangan diikuti. Satu. Yang kedua, Islam itu toleran. Islam itu menghargai hak asasi manusia. Negara saja menjamin warga negara untuk beragama dan melaksanakan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Islam seperti itu. 18:29. Wa qulil haqqu mir rabbik. Surat 18 ayat 29. 29 ya. Ye, monggo. Ya, silakan. Ya, langsung aja. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Stop sampai di situ. Katakan Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, bukan dari ustadz, bukan dari kiai, bukan dari menteri agama, bukan dari presiden. Memang ayat ini kalau dipotong-potong kan enak. Wa qulil haqqu mir rabbik. Katakan kebenaran itu dari Tuhanmu. Siapapun yang ngomong kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, jangan dianggap suatu kebenaran. Jadinya begitu. Jadi kalimat itu kalau kita penggal itu, wa qulil haqqu mir rabbik. Katakan kebenaran itu dari Tuhanmu, dari Allah. Siapa saja yang ngomong kalau tidak sesuai dengan ayat Allah berarti tidak benar. Menyelisih Al-Quran dosa. Menyelisih Al-Quran bisa neraka. Jadi kalau kita perdalam kalimat itu begitu. Nah, kalimat berikut, monggo. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Stop. Setelah Allah menunjukkan kebenaran dan Allah sudah memberikan perangkat cukup kepada setiap manusia, sudah diberi hidayah, maka kemudian Allah mempersilahkan manusia-manusia itu. Faman sa'ah, siapa yang beriman, silakan beriman. Yang mau beriman, silakan, kata Allah. Yang menginginkan kafir juga silakan. Loh, ini kok Islam dikatakan tidak toleran, itu di mana tidak tolerannya? Di tiap perempatan berapa hari yang lalu itu pokoknya lampu merah, kaset bunyi, sing duwe Surabaya. Toleransi. Salamnya hebat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang mendengarkan ya lampu merah? Iki Islam tak setengah gak Islam ya. Sing di Surabaya. Pokoknya lampu merah muni. Ngene ijo mati genti ngene. Assalamualaikum. Salam. Toleransi. Orang Islam tidak perlu diajak-ajak, diperintah-perintah toleransi karena apa? Ajaran Islam itu sudah toleransi. Tinggal orangnya mau paham, mau mengamalkan atau tidak. Itulah. Jadi di samping jawab seperti tadi Bu, ayat-ayat ini loh, ini ayat. Tidak ada paksaan, tidak ada paksaan. Lebih-lebih 18:29 tadi. Faman sa'ah, siapa yang mau beriman, silahkan. Tapi barang siapa yang menghendaki kafir, silahkan. Tapi Allah ngiman kita. Kalimat lagi itu. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka
bagi orang zalim yang gejolaknya memperbuang mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghaluskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ayat itu merupakan kasih sayang Allah kepada manusia supaya manusia tidak milih menjadi kafir. Itu akibat. Kalau kamu tidak beriman, kalau kamu milih kafir, inilah akibatnya. Nah, kasih sayang Allah seperti itu. Hanya orang yang berakal yang bisa memahami kasih sayang Allah itu. Orang yang tidak berakal berkata, omong kosong. Memang iman itu yang berat adalah yang tidak nampak. Jadi iman kita itu yang berat adalah mengimani sesuatu yang tidak nampak. Kalau yang nampak gampang. Awas, lampu merah nyelonong dapat surat cinta nanti. Nampak tak? 500 tilang elektronik. Nampak, yakin. Akhirnya mikir-mikir. Yang sulit itu, yang berat itu adalah mengimani sesuatu yang tidak nampak. Tetapi kalau itu diterangkan dalam Al-Quran, ayo, yakin. Ibu bapak pernah ketemu malaikat? Percaya kalau malaikat ada? Iman, tidak nampak. Tapi karena itu Allah menerangkan dalam Al-Quran, rukun iman itu satu, iman kepada Allah, iman kepada malaikat dan seterusnya. Yakin. Disinilah termasuk ayat tadi itu Allah ngiman. Allah telah menyediakan neraka jahanam dengan segala alam seperti itu. Tinggal orangnya yakin atau enggak yakin. Berbahagialah kita ibu bapak, yang meyakini secara totalitas apa saja yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan juga yang telah disabdakan Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang sahih. Ayo. Ingat saya berapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, mengingkari satu ayat Al-Quran, pilih-pilih ayat, satu diyakini, satu tidak, kafir. Jangankan lagi Al-Quran tidak diyakini, satu ayat pilih-pilih, iki cocok rek, iki gak cocok, kafir. An-Nisa 150 dan 151. Surat 4 150 151. Monggo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 150 dan 151. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya dan bermaksud membeda-bedakan antara keimanan kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Mereka orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Itulah ayat Allah ya. Jadi kalau kita pakai pilih-pilih, sing cocok karo atine diikuti, sing gak cocok gak mau, kafir. Maka ayo mengimani seluruh ayat Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun. Apalagi menyangkut akidah, keyakinan. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati, keyakinan. Ada keyakinan sesat itu yang samar, tidak begitu nampak, tapi ada yang nyata. Keyakinan menyesatkan tapi samar.
Ada keyakinan menyesatkan tapi nampak jelas. Keyakinan sesat yang samar itu katakanlah orang Jawa itu masih sering namanya kejawen itu, sik percaya iki gak kena. Iki gak kena. Itu sesat tapi samar. Nampaknya kan gak apa-apa mek ngono tok ae kok. Tapi itu keyakinan sesat. Pernah saya sampaikan barangkali di sini, ada ibu yang pernah mantu anak laki-laki. Punya waktu itu mantu anak laki-laki. Penjenengan boleh nunggoni di itu boleh? Ada yang nggak boleh. Nah, makanya kalau yang boleh alhamdulillah. Tapi tidak sedikit orang Islam Jawa yang mengatakan tidak boleh, tidak boleh. Sing larang sopo? Ini keyakinan sesat, tapi samar. Kelihatannya kan tidak apa-apa, tapi ini sesat, ini samar. Belum lagi ayat yang tentang nenek moyang. Kalau kamu diajak kepada Al-Quran, tidak. Nah, cukup bagi saya apa yang diberikan oleh nenek. Nah, baik. Keyakinan sesat yang terstruktur. Nah, masuk pada tema sekarang. Mengikuti keyakinan sesat kan begitu ya? Akhirnya neraka. Sekarang keyakinan sesat yang terstruktur. Terstruktur. Jadi ada tahapan terstruktur. Sekarang kan istilah terstruktur. Masif lagi. Ya, begitulah. Ini saya hapus. Keyakinan sesat yang terstruktur. Struktur organisasi itu loh, terstruktur. Nah, itu kan. Baik, saya tulis ini ada 5. Nah, ada 5. Mari kita uraikan supaya kita tahu. Kelima-limana ini adalah keyakinan sesat dan terstruktur. Urutannya betul-betul terstruktur ini, tidak melompat-lompat. 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 1 tentang bayi lahir dikatakan sudah berdosa. Berangkatnya dari sini. Berangkatnya dari sini, bayi lahir sudah berdosa, atau dengan keyakinan istilahnya dosa waris, dosa turunan. Pernah dengar nggak? Pernah dengar. Lah ya, ini makanya mengikuti keyakinan sesat neraka. Ini sampean melok iki neraka. Ini saya terangkan supaya sampean nggak melok iki. 1, dosa waris. Apa maksudnya dosa waris itu, Bapak? Dosa warisan dari siapa? Nenek moyang. Nenek moyang kita siapa? Adam dan Hawa. Menurut keyakinan orang Nasrani, bayi lahir dosa. Gampangnya gitu, dosa. Kenapa berdosa? Karena menurut Alkitab, menurut Al-Quran ada kisah yang sama. Nah ini. Jadi menurut Al-Quran, menurut Alkitab ada kisah yang sama. Adam dan Hawa pernah hidup di surga. Sama, Quran menerangkan, Alkitab menerangkan. Dan Adam dan Hawa dipersilakan, silakan menikmati semuanya, tapi satu yang kamu jangan. Ya dah? Sama.
Jadi kalau mempelajari itu ketemu. Ya saya alhamdulillah kebetulan memang bidang saya kristologi. Saya memang bidang saya perbandingan agama Islam dan Kristen. Jadi Qur'annya ini, Bibelnya itu. Sudah akhirnya di dalam surga itu juga ada makhluk yang lain. Iblis. Iblis itu tidak suka kalau Adam dan Hawa taat. Maka Iblis merayu Adam dan Hawa. Gak popo, ambilan gak popo. Dan justru kalau kamu ngambil buah itu, kamu menjadi hidup kekal, kata Iblis. Adam menter, Hawa menter. Artinya tidak bisa dibujui. Tapi Iblis itu tidak pernah putus asa. Iblis tidak terus gak gelem ya wis ndak. Lalu bagaimana? Iblis bersumpah. Nah, 721 Iblis bersumpah. Monggo. Ya, silakan. 7:21. Jadi kita tahu urutannya. Jadi memahami sesuatu harus tahu urutan-urutannya dan dalil-dalilnya gitu ya. 7:21 silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'raf ayat 21. Iya. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya. Sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Jadi setan, iblis bersumpah kepada keduanya. Kepada siapa? Adam dan Hawa. Ya. Dibujui, dirayu, gak ngenekno, maka kemudian iblis sumpah. Sesungguhnya aku ini penasehat bagi kamu. Kamu tak nasihati. Kalau kamu mau, alhamdulillah. Kalau kamu tidak mau, besok jangan menyesal. Saya menasihati loh ya. Makanya dalam susunan organisasi yang paling atas ini loh, penasehat. Nah sekarang itu banyak penasehat perlu dinasihati. Inilah sumpahnya iblis. Dengan sumpahnya iblis itu Adam dan Hawa percaya. Maka kemudian mereka memetik buah itu. Sama, Quran begitu, Alkitab begitu. Jadi kisahnya sama, Ibu Bapak. Nah, lalu bedanya di mana? Menurut Alkitab, setelahnya Adam dan Hawa melanggar itu dan kemudian dikeluarkan dari surga, ya ada, maka Adam dan Hawa membawa dosa. Sehingga anak keturunannya sampai kiamat besok, dosa. Itu intinya. Lalu Islam bagaimana? Adam dan Hawa setelahnya melakukan pelanggaran itu, maka keduanya tobat. Ini yang tidak ada dalam Alkitab. Jadi Adam dan Hawa menurut Al-Quran, menurut Islam tobat. Ini yang tidak ada dalam Alkitab. 7:23. Ya, silakan 7:23. Tobatnya Adam dan Hawa. Silakan. Iya. Ya, silakan. 7:23. Surat Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu yang di Alkitab tidak ada. Keduanya berkata. Keduanya itu siapa? Adam dan Hawa. Rabbana dalamna anfusana wa ilam taufir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhanku, kami telah menganiaya diri sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, sungguh kami akan menjadi orang yang rugi. Artinya Adam dan Hawa setelahnya melakukan pelanggaran, Adam dan Hawa langsung tobat. Ini yang tidak ada. Jadi supaya ibu-ibu bapak kalau nerangkan, jagani barangkali dialog dengan orang Kristen, terangno, terangkan. Lalu gimana tobatnya Adam dan Hawa? Diterima. Coba surat 2 37. Surat 2 Al-Baqarah ayat 37. Jadi satu persatu dari tahapan-tahapan ini yang saya katakan terstruktur ini ya, supaya tidak lompat-lompat. Ya. 2:37. Surat 2 ayat 37. Iya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dan tubuhannya. Lalu dia pun menerima taubat. Itulah. Jadi tobatnya Adam diterima. Satu lagi Ibu, surat 20. Ya, surat 20 122. Surat 20 122. Surat Toha ya. 122. Ya. 122 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Tuhannya memilih dia, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Jadi Allah menerima tobatnya Adam dan Hawa dan diberi petunjuk. Di sini jelas perbedaannya. Jadi kalau panjenengan tidak meyakini tentang dosa waris, itu tadi dalilnya. Kepada kita untuk Islam 3 ayat tadi itu. Ya. Mulai dari 7:21 sumpahnya iblis. Lalu ada 3 ayat tentang tobatnya Adam dan Hawa. Ada penurut Kristen, setelahnya Adam dan Hawa tergelincir, tertipu oleh iblis, dia tidak tobat. Di situ ada bedanya. Di situ bedanya. Sampai di sini ada yang belum paham? Jelas ya? Nah, artinya kesimpulan ini dulu. Jadi kesimpulan cuma itu. Islam Adam dan Hawa tobat. Kristen Adam dan Hawa tidak. Karena dia tidak tobat, seluruh anak keturunannya mendapat warisan. Warisan apa? Akal digunakan lagi. Apa Adam dan Hawa selama hidup tidak pernah berbuat baik? Pernah tak? Lah kok gak diwariskan? Nakalan itu. Nakalan, dosanya diwarisno. Sama dengan ini besok, utangnya ditinggal, generasi berikut yang bayar, dan nakalan gitu. Paham ya? Satu. Yang kedua, mengikuti, meyakini keyakinan sesat, akhirnya neraka. Jadi lebih-lebih kalau kita kaitkan dengan hadis Rasulullah, menurut Islam bayi lahir bagaimana? Suci. Kullu mauludin yuladul fitrah. Tiap-tiap yang berjiwa, ya, ketika dilahirkan, tiap bayi yang dilahirkan fitrah suci. Adapun nanti menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi, orang tua ikut bertanggung jawab. Mulanya hati-hati. Anak itu rahmat, ya. Alhamdulillah. Nggih, bener nggih? Itu kalau lahir normal. Beda dengan lahir gak normal. Ditekek. Iku lahir gak normal. Paham nggih? Dibuang untuk semak-semak.
Soalnya lahir gak normal. Mulane dadi wong normal. Hei masyarakat Indonesia, dadi wong normal. Jadi kalau anak kita lahir itu alhamdulillah. Itu rahmat, aja dibuang untuk semak-semak, ditekek dan sebagainya. Karena apa? Lahirnya gak normal. Kan gitu ya. Rasulullah, ini loh ajaran Islam yang normal. Kullu mauludin yuladu fitrah. Setiap bayi dilahirkan fitrah, suci. Akal diwakai. Bayi lahir itu belum melanggar apa-apa. Kok dikatakan dosa itu akalin dendi. Anu Pak nang weteng nyekut-nyekut, ya salamu. Ikut jadi tahu bobot, kalau tahu bobot. Kalau sudah di atas 7 katanya gerak-gerak menurut katanya. Wong banyak urip kok. Dosa itu terjadi dalam tubuh dalam manusia itu kalau dia sudah akil balik. Akil balik. 2, sehat rohani. 3, tahu kalau itu dilarang. Maka dengan 3 poin itu, siapa yang melakukan pelanggaran berarti dosa. Jadi Islam itu tidak didik dosa, enggak. Jadi anak di bawah usia datang ke toko ngambil kerupuk terus dipangan gak bayar, dosa mboten? Gak dosa wong cilik. Wis dewasa gak kelamben murak-marik, dosa mboten? Orgil kok. Dadi saiki ana wong tuwa murak-marik gak kelamben, orgil iku. Gak waras. Yang ketiga tahu itu larangan, tapi masih nekat. Itulah dosa. Jadi Islam itu seperti itu, ndak didik dosa. Baik, 1. Jadi mengikuti, meyakini, ya, keyakinan sesat akhirnya bisa ke neraka. Yang kedua, meyakini bahwa Allah punya anak. Meyakini Allah punya anak. Ibu, Bapak, kalau semua bayi lahir itu dosa, berarti semua manusia dosa kabeh, neraka kabeh. Maka saya pernah menerangkan kebohongan harus diikuti dengan kebohongan berikutnya. Makanya jangan bohong. Sekali bohong berkelanjutan nanti. Kalau tidak berkelanjutan konangan. Misalkan begini. Saya datang ke sini, penjenengan belum datang, ya. Misalkan saya naik bemo atau naik becak, datang. Penjenengan belum datang. Setelahnya itu penjenengan datang, tertanya saya, "Ustaz, tadi naik apa?" "Gaya taksi." Bohong betul? Bohong. Untuk becak jadi numpak taksi. Bohong. Lu gitu dikejar lagi. Tadi taksi apa, Ustaz? Ngarang maneh. Ngarang maneh. Dan seterusnya dan seterusnya. Sekali bohong harus diikuti kebohongan berikutnya. Sama dengan kehidupan sekarang. Maka kalau tidak diikuti dengan kebohongan berikutnya konangan. Konangan. Sampai dites dengan alat kebohongan itu loh. Sudah sekian persen bohong, sik pancet bohong. Sopo itu? Baik. Nah, yang kedua, maka difikirkan, ya apa carane bayi-bayi yang lahir itu yang berdosa itu ada orang yang dikatakan tidak berdosa. Nah, ketemu siapa? Anaknya Bu Maryam. Anaknya Bu versi Al-Quran, versi Alkitab Maria, putranya Bunda Maria. Menurut Al-Quran siapa putranya Bu Maryam itu? Al-Masih Isa putra Maryam. Menurut Alkitab Yesus putra Bunda Maria. Itu yang diyakini orang Kristen tidak berdosa. Kenapa? Karena itu anaknya Allah, kan begitu. Ya, anaknya Allah, anaknya Allah.
anaknya Tuhan. Kenapa dikatakan diyakini sebagai anaknya Tuhan? Anaknya Allah? Karena lahir sangat spesial. Nah, tanpa bapak, tidak melalui persentuhan laki-laki dan seterusnya. Kan begitu ya ayatnya ya? Tapi ada beda. Kalau penjenengan membaca surat Maryam diterangkan, ketika malaikat Jibril datang kepada Maryam, aku adalah utusan Allah. Diutus oleh Allah memberitahu kepadamu, kamu akan hamil dan kamu nanti akan punya seorang anak laki-laki. Itulah berita dari malaikat Jibril menyampaikan kabar dari Allah. Gimana tanggapannya Maryam? Bagaimana saya bisa hamil? Saya ini wanita suci. Saya tidak pernah disentuh oleh laki manapun dan saya bukan pezina. Al-Quran menempatkan Maryam wanita yang luar biasa. Itulah Quran. Lalu bagaimana menurut Injil? Nah, di Injil Matius diterangkan Maria bertunangan dengan Yusuf. Bukan Pak Yusuf ini. Maria bertunangan dengan Yusuf dan kemudian ia mengandung dari Roh Kudus. Saya menggarisbawahi bertunangan mengandung. Ya apa jawab kan? Bertunangan hamil. Ya apa ini? Walaupun di situ ada kalimat dengan Roh Kudus. Inilah yang mereka guna yakini bahwa anaknya Maryam itu anaknya Allah. Itu kisahnya. Jadi dari cara hamilnya saja Al-Quran luar biasa menempatkan Maryam sebagai wanita yang suci. Nah, balik pada Alkitab. Ayat-ayat berikutnya di Injil Matius diterangkan tunangannya Maria siapa namanya? Yusuf. Ayat kemudian diterangkan, iya Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak melakukan hubungan suami istri sampai kemudian lahirnya Yesus. Maka yang perlu saya garis bawahi, berarti Maria kawin dalam keadaan hamil. Bandingkan dengan Islam. Maryam sampai melahirkan anak tidak kawin. Maryam sampai melahirkan anak tidak kawin sampai anaknya lahir. Tetapi di sini katakan Maria dinikahi oleh Yusuf. Walaupun ada kalimat tidak melakukan hubungan suami istri sampai melahirkan Yesus. Disinilah yang dikatakan Yesus itu anaknya. Tapi kalau nurut silsilah diterangkan putra Daud dan sebagainya, putra Yusuf dan akhirnya Yesus. Jadi nurut silsilah yang ada di Alkitab, Yesus itu anaknya Yusuf. Dua bapak. Kalau Al-Masih putra Maryam, jenenge ngono, Al-Masih Isa putra. Sak goblok-goblokane wong dengan ayat itu ngerti ini Al-Masih itu anak siapa? Maryam, wong ayatnya jelas. Al-Masih Isa putra. Ngono sik ana wong ngene anake Tuhan. Ndek-endi gini. Nah, itulah kesesatan yang kedua. Bagaimana kita menjawab itu? Untuk mengatakan itu salah. Gimana menurut penjaringan? Untuk mengatakan itu salah. Keyakinan bahwa Yesus adalah anaknya Tuhan itu salah. Ya apa jawabnya? Quran. Makanya ngaji kan gitu. Jadi kita berdiskusi, berdialog dengan dalil yang jelas. Satu diantaranya Al-Ikhlas. Nah, ya, satu diantaranya Al-Ikhlas. Lam yalid. Nomor ini lam yalid tidak beranak. Jadi jelas bahwa
Al-Masih putra Maryam itu bukan anaknya Allah. Yesus bukan anaknya Tuhan. Lam yalid, tidak beranak. Itu dalil nakli. Sekarang dalil akli, akal. Nek dalil nakli Al-Quran. Sekarang dalil akal. Yang beranak itu siapa? Yang punya anak siapa? Adam. Yang punya anak dalam kehidupan ini manusia. Yang punya anak dalam kehidupan ini siapa? Binatang. Paham ya? Yang punya anak itu binatang, ya. Maka kalau Allah punya anak berarti Allah kayak kurang ajar itu. Itu dalil akal. Dengan menguraikan lam yalid, tidak beranak. Ya. Kalimatnya singkat, lam yalid, tidak beranak. Yang punya anak itu makhluk. Manusia punya anak. Hewan punya anak. Jadi kalau Allah punya anak berarti Allah kayak unik diterusnya tambah dawa. Paham ya? Allah punya anak. Kuliah sampai S3. Bahkan sampai mendapat gelar profesor, doktor. Nyambut gawe wis enak. Anak calon. Jodoh. Cocok. Berarti akhirnya Gusti Allah mantu. Lu sampe diundang bingung sampean. Gara-gara Gusti Allah duwe anak, akhir Gusti Allah mantu. Wah, tambah nemen. Kesesatannya semakin jauh. Oleh karena itu, sengaja saya buat tema seperti itu. Meyakini keyakinan sesat neraka. Nah, Al-Quran. Jadi Al-Quran itu banyak manfaat. Di antaranya Al-Quran itu hudalinas, Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu huda dan sebagainya. Tapi satu di antaranya Al-Quran itu untuk memperingatkan orang-orang yang berkata Allah punya anak. Loh, spesial loh. Itu. Coba kita lihat suratnya. Ya. Untuk memperingatkan. Surat 18, surat Al-Kahfi ayat 4. 4. Surat Al-Kahfi ayat 4. Ya, silakan. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata Allah mengambil seorang anak. Itulah diantaranya fungsi Al-Quran. Jadi Al-Quran itu hudalinas ya, Al-Quran itu rahmat ya, Al-Quran itu Al-Furqan ya, dan seterusnya. Banyak manfaat. Tetapi salah satunya Al-Quran itu untuk memperingatkan. Orang-orang berkata Allah mengambil anak, Allah punya anak. Surat 2 116. Surat 2 116. Ya, silakan yang sudah ketemu. Surat 2 116. Dan mereka berkata Allah mempunyai anak. Maksudnya Allah, bahkan miliknya lah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya. Mereka berkata, mereka siapa ini? Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Mereka berkata Allah punya anak. Nyata? Kalau orang Yahudi berkata Allah punya anak, orang Nasrani berkata Allah punya anak, itu hanya mengikuti, menirukan ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Nenek moyangnya kafir, putu buyut melok, mulanya hati-hati. 9:30. 9:30. Iya. 9:30. Oh yeah. Pelan-pelan ya. 9:30. Yeah. Monggo. Surat 9 ayat 30.
Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Dan orang-orang Nasrani berkata, Al-Masih putra Allah. Stop, sampai di situ dulu. Ada kesamaan. Yahudi dan Nasrani ada kesamaan. Apa samanya? Sama-sama meyakini Allah punya anak. Tapi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Nurut orang Yahudi, anaknya Allah namanya Uzair. Nurut orang Nasrani, anaknya Allah namanya Al-Masih. Ada persamaan, ada perbedaan. Lanjut kalimat berikut, ya. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka. Bagaimana mereka sampai berbalik? Kita dengan ayat itu juga bisa ngambil peringatan. Jangan kita tuh ngikuti nenek moyang kita yang tersesat. Laknat Allah nanti. Nenek moyang kita itu, kata Allah, tidak mengetahui satu apapun. Iku kromo inggil sing halus. Tidak mengetahui satu apapun berarti goblok. Dan tidak mendapat petunjuk berarti tersesat. Tapi kok diikuti ya? Kan itu ya. Nah, maka jangan niru Yahudi, jangan niru Nasrani. Mereka mengatakan Allah punya anak itu hanya mengikuti ucapan orang kafir yang terdahulu. Laknat Allah. Nah, Yahudi Nasrani ada kesamaan. Di samping tentang anak, Yahudi Nasrani ada kesamaan. Napa kesamaannya? Yahudi Nasrani tidak suka terhadap kita orang beriman. Surat 2 120. Walan tardho ankal yahudu wala nasara. 2 120. Iya, monggo. Surat 2 ayat 120. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Stop, sampai di situ saja, masih panjang. Jadi ada kesamaan. Yahudi Nasrani itu sampai kapanpun tidak rela melihat kita ini beragama Islam. Tidak rela melihat kita ini memakmurkan masjid. Tidak rela melihat kita ini menegakkan agama dan seterusnya. Dia baru rela, baru senang dengan kita kalau kita sudah mengikuti mereka. Lah sekarang umat Islam yang goblok-goblok banyak mengikuti. Sholawatan nang gereja nggih. Nah, duit memang, uang itu memang, dan seterusnya. Baik, sampai di sini. Balik lagi poin 2 tadi apa? Allah punya anak. Nah, Ibu Bapak, anak dalam Alkitab itu sebenarnya arti kiasan. Napa Ibu Bapak? Bukan arti sebenarnya. Memang ada ayat dalam Alkitab, anak Allah ada. Kalau saya mengatakan tidak ada, saya berarti salah. Ada. Tapi penjenengan perlu tahu, ayat yang menyenangkan, yang menerangkan anak Allah itu adalah arti kiasan. Buktinya Alkitab. Di Injil Matius pasal 5 ayat 9. Injil Matius pasal 5 ayat 9. Di situ berbunyi, berbahagialah orang-orang yang membawa damai di muka bumi. Mereka disebut anak-anak Allah. Jamak loh ini ya, mereka disebut anak-anak Allah. Berarti anak Allah itu berapa? Banyak. Siapa saja? Orang yang membawa damai. Nah, jadi anak dalam Alkitab itu bukan arti sebenarnya, tapi arti kiasan. Satu. Yang kedua, masih di Alkitab. Di kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Ya, kitab Keluaran pasal 4 ayat 22. Di situ tertulis, Israel itu anakku yang sulung. Ngono.
Israel anakku yang sulung. Sehingga kita bertanya, Yesus nomor piro? Lo kan ngono dah. Jadi kalau dialog itu begitu. Coba baca ini, baca. Israel adalah anakku yang sulung. Udah, Yesus nomor piro? Bingung. Di ayat yang lain, di kitab Yeremia pasal 31 ayat 9 diterangkan Efraim anakku yang sulung. Loh ya. Artinya anak dalam Alkitab itu bukan arti sebenarnya, tapi arti kiasan. Kasihan orang-orang yang tidak bisa memahami kitabnya, itu kasihan ya. Baik, sampai di sini ya. Sampai di sini. Yang ketiga, dosa waris, Tuhan punya anak. Yang ketiga, tidak cukup dengan level Yesus anak Allah. Kurang. Kalau Yesus cuma anak Allah kurang. Lalu level yang ketiga apa? Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau tadi hanya anak, sekarang naik levelnya Tuhan. Orang Nasrani yakin bahwa Yesus adalah Tuhan. Disinilah, itu keyakinan. Silakan, silakan. Orang Islam harus toleran. Apa artinya toleran? Jangan mengganggu mereka. Biarlah mereka meyakini, ya, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Ya, tidak boleh saling mengganggu. Mereka ibadah di gereja silahkan. Tapi namanya toleran itu, kita orang Islam tidak harus, tidak boleh ikut-ikut mereka. Gereja kebaktian, pemuda Islam, jogo. Ada ya? Goblok gak mari-mari, mbok bayarane piro. Ya. Baca Quran, sholawatan dengan jilbab yang begitu. Itulah umat Islam yang bodoh atau ndablek. Bodoh, mereka gak gelem belajar. Ndablek, mereka dikandani, mripate ketutup abang-abang ya. Aku ngaji nang Asobiri gak tahu oleh apa-apa, Pak. Iki sing garahe. Memang yang membuat iman ini runtuh diantaranya adalah fulus, jabatan, dan seterusnya. Nah, jadi yang ketiga tadi berkelanjutan, dosa waris, lalu muncul orang yang dikatakan tidak berdosa karena anaknya Tuhan. Tidak cukup anak. Lalu yang ketiga sebagai Tuhan. Nah, dalam dialog dulu saya dengan pendeta, saya gunakan istilah Tuhan kok. Nah, karena dulu temanya waktu saya dialog di UNMU Surabaya, itu temanya betulkah Yesus itu Tuhan. Jadi kalau dialog ditentukan Bu temanya Bu. Tidak boleh asal ngomong mumet melebar kemana, enggak. Ditentukan temanya apa. Jadi waktu itu saya kebetulan ditugasi dari pihak Islam lawan pendeta di UNMU Surabaya. Sudah lama, tahun berapa itu. Nah, jadi istilah saya Tuhan kok. Ngerti maksudnya Tuhan kok? Bukan Tuhan kok, janggal. Kok itu kan janggal. Tuhan kok apa? Tuhan kok tidur. Lah terus apa sih ngurusi jagat raya? Iku sik tidur. Apa mana Tuhan mati? Dan seterusnya. Tuhan kok gak ngerti kiamat. Banyak Tuhan kok berdalil dari Alkitab. Tuhan kok artinya sungguh tidak masuk akal dan tidak ada sifat-sifat Tuhan seperti ini. Tuhan kok tidak ada itu. Apalagi ada ayat Tuhan minta ampun. Kemarin barangkali penyiaran dikirimi seorang pendeta bingung karena
jemaatnya tanya tentang itu ya. Pertanyaan kan cuma itu. Tuhan, minta ampun kepada siapa? Kepada Tuhan. Loh, Tuhan kok minta ampun kepada Tuhan? Bingung. Memang saya pernah nyampaikan fotokopi temanya, ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung. Saya kalau buat tema ustadz yang lain biar masuk pada keagamaan yang seperti itu. Ustadz Muhammad Nur, ustadz ya yang keagamaan seperti itu. Saya mengambil tema lain. Ditanya bingung, semakin ditanya tambah bingung. Timbang bingung, tinggal mel aku loh, enak toh. Kalau panjenengan menguasai antara Al-Quran dan akal kita juga main, ngadepin mereka gampang. Bapak, maaf, panjenengan kalau hari Jumat sholat duhur, kenapa? Nah, ya. Jadi panjenengan tidak sholat duhur, sholat Jumat. Mengapa? Ada perintahnya di surat Al-Jumu'ah. Itulah Islam. Jadi orang Islam itu melakukan sesuatu ada dalilnya. Nah, dalam nah itulah Islam itu wala takfu ma laisa. Jangan kamu mengikuti sesuatu kalau tidak ada ilmunya. Jadi orang Islam tidak boleh ngomong pokoknya sak sirku. Kowe sir aku gak sir. Lak mari sir-siran. Gak oleh ngono iku. Harus ada dalilnya. Baik, Ibu. Dalil. Ini Islam. Nih di kampung sampean ada orang mati. Gimana sikap sampean? Di kampung sampean ada orang mati. Tung 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 wong mati. Yang harus diketahui dulu sing mati ku Islam apa gak Islam. Kalau yang mati itu ndak Islam, jangan salah langkah. Jangan salah langkah. Nikmati Islam harus tahu kewajibannya. Kewajiban yang hidup terhadap yang mati. Mandikan, kafani, sholati, kubur. Dan ini perlu diperdalam. Saya kemarin kakak saya mati. Kakak ipar saya. Kakak kandungnya istri saya. Nah, Kristen. Ketika saya dikabari, saya bilang dari Allah kembali pada Allah. Titik. Saya tidak menyatakan ikut berduka cita. Enggak, aku gak getun, kakakku mati kok. Karena ikut berduka tidak ada kemelok sedih dah. Lah apa aku melok sedih? Saya punya, ini sebenarnya rahasia pribadi ya. Istri saya pernah perang dengan kakak saya itu di Pasuruan, waktu saya tidak ikut itu. Geger sampai dia terucap hilang-hilangan dulur siji. Kata istri saya, gak apa-apa hilang, dulurku si akeh wong Islam tak mau kayak dulurku kabeh. Istri saya itu biasanya nangisan tapi saat itu tegar. Itu kasus pertama. Kasus kedua menyakitkan saya juga. Ketika geger, kakak ipar saya bilang, kok niku kakek dijejeli Quran karo Fadil. Dijejeli Al-Quran. Begitu saya mendengar kalimat itu, wes Bu, sampai di sini. Dan saya kembali pada Al-Quran. Innasa ni'aka wal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, membenci agama Islam, pasti keputusan rahmat. Dilaknat oleh Allah. Bertahun-tahun semper itu. Stroke, tidak bisa apa-apa. Istrinya minta cerai, diizinkan oleh pendeta, oleh gereja. Anak-anak perempuannya, memang perempuan semua, ikut ibunya semuanya. Jadi di dunia sudah seperti itu. Dan baru kemarin beritanya, pas istri saya di Pasuruan, baru datang tadi malam. Saya dikabari adik yang di Pogot, Pak Desan meninggal, barusan di rumah. Saya jawab, dari Allah, kembali pada Allah, titik. Saya nggak menyatakan ikut berduka, lah apa gak getun aku. Gak getun, dalam hati saya,
itu baru laknat Allah di dunia. Bertahun-tahun sakit seperti itu, dan lain sebagainya. Makanya hati-hati. Kita harus punya satu iman yang kuat, iman yang kuat. Dan ada kesalahan yang ketiga. Bapak mertua saya, ya bapak kandungnya itu, bapaknya istri saya itu juga mau dikristenkan. Waktu di rumah Gresik, jadi keadaan sakit, mau dikristenkan. Dan dia bilang, anak mantu kok melu-melu. Memang kebetulan perempuan semua, mantunya laki-laki, termasuk saya dan sebagainya. Saya tidak habis jalan. Saya gerilya ke periparan laki-laki itu. Anak ngene, teko nang Gresik. Terus mbinyi sini terus ngomong Pak D. Bojoku sing ngomong. Alhamdulillah gagal. Jadi bapak mertua saya tidak jadi dikristenkan. Itu kesalahan menurut saya yang sehingga begitu kabari mati, ya wes. Beres. Nah, baik. Yang ketiga, Tuhan kok. Masih banyak ayat Tuhan kok. Yang terang, menurut Islam, Allah itu tidak memiliki sifat-sifat seperti itu. Allah lupa, Allah tidur, Allah malapar, Allah enggak. Itu semuanya adalah sifat-sifat yang tidak akan terjadi pada Allah. Tapi itu ternyata terjadi di sana. Tuhan kok tidak tahu hari kiamat. Suatu ketika Yesus ditanya, Rabbi, kapan kiamat itu akan datang? Nah, Yesus berkata, kiamat itu pasti terjadi. Tapi tentang harinya, anak tidak tahu, malaikat pun tidak tahu. Yang tahu tentang kiamat hanyalah Bapa yang di surga. Artinya yang tahu kiamat siapa? Allah. Quran juga begitu. 5 rahasia Allah. Salah satunya tentang hari kiamat. 31, 34. Surat 31 ayat 34 ada 5 rahasia Allah. Salah satunya tentang hari kiamat. Surat 31, surat Luqman ayat 34. Ayat entek-entekan nih ya. Surat Luqman ayat 34. Sesungguhnya hanya di sisi Allah itu tentang perencanaan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui pasti apa yang akan berjalan besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di mana dia akan mati. Sungguh Allah mengetahui Maha mengenal. Ayat itu kalau penjenengan baca tidak kesusu, tidak tergesa-gesa, itu ada 5 poin. 5 rahasia Allah di ayat itu. 1, kiamat. 2, hujan. Mari panas kok ngene moro-moro gerata. Udan. Atau sebaliknya mendung peteng penjenengan kadung naik ke lantai 2, ya, ngambil jemuran, tiba-tiba terang. Dan seterusnya, hujan. Yang ketiga, hanya Allah yang Maha tahu apa yang ada dalam rahim. Artinya, bukan bayi itu laki-laki atau perempuan, bukan itu. Kalau hanya dengan itu, dengan USG sudah diketahui. Oh, bayi sampean lanang. Oh, bayi sampean wedok. Oh, bayi sampean kembar. Tidak cukup itu. Tetapi yang dimaksud adalah termasuk bayi ini nanti setelah lahir gimana? Berapa bulan bisa merangkak, berapa bulan bisa berdiri, berapa bulan dan sebagainya. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, itulah makna yang ketiga ya. Yang keempat. Nah, seseorang tidak akan tahu apa yang kamu usahakan besok. Kita harus punya rencana. Dan orang hidup itu memang harus punya rencana. Rencana itu diupayakan. Dan juga tapi rencana kita tadi belum tentu bisa tercapai sesuai dengan rencana. Contohnya,
Penjenengan sudah niat ngaji. Mau berangkat, ada tamu dari desa. Assalamualaikum. Neng, gak sido budal. Padahal sudah niat. Nah, itulah. Ya sama dengan ini kita ini. Buyar ini kan punya rencana masing-masing, tak? Punya rencana. Yang tahu hanya Allah. Apakah rencana penjenengan bisa berjalan tidak? Tapi yang terang, tiap orang harus punya rencana dan itu diupayakan. Terakhir, kelima, tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana mereka akan mati. Kapan, di mana, sebab apa? Yang tahu siapa? Hanya Allah. Yang tahu hanya Allah. Nah, inilah Al-Quran. Nah, inilah Al-Quran. Jadi Tuhan dalam Al-Quran seperti itu. Beda dengan ketuhanan dalam agama Nasrani. Baik. Ibu bapak yakin Yesus sebagai Tuhan? Terus sebagai apa? Ayo, saya tanya. Yakin Yesus sebagai Tuhan? Tidak. Yakin sebagai apa? Nabi. Ayat endi? Lho kan ngono toh. Lho kan gak oleh cuma aku gak yakin. Nah, banyak. Coba lihat 43 59. Surat 43, surat Zukhruf ayat 59. Loh, ya kayak ada pengawas ya Bululu lah ngono ta Bululu. Ayat berapa, Pak? 59. In huwa illa abdun. 43 surat Zukhruf. Ketemu ayat 59. Dia adalah, nah, ya silakan. Dia Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya, dan kami jadikan dia sebagai contoh bagi Bani Israel. Itulah dia, Isa itu hanya hamba, sama dengan saya, sama dengan panjenengan, hamba. Bedanya di mana? Isa dipilih oleh Allah menjadi nabi. Saya panjenengan tidak. Lebih-lebih panjenengan. Loh, kok lebih-lebih panjenengan apa? Allah tidak pernah ngangkat nabi wedok. Loh kan Quran itu tak? Itu Quran. Semua nabi itu laki-laki. Kan gitu ya. Itu lihat edan ya. Dia dianggap menjadi nabi. Kalau saya teruskan, karena dia diangkat menjadi nabi, nabi itu diberi mukjizat. Mukjizat itu kekuatan yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa, ilmu yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada utusannya dan tidak bisa dikalahkan oleh orang lain. Mukjizat yang luar biasa. Tapi ingat, nek ngomong mukjizat itu berlakunya cuma sesaat ketika dia menjadi nabi. Setelahnya itu sudah enggak. Tongkat yang dapat mukjizat tongkat siapa? Nabi Musa. Begitu Nabi Musa wafat, tongkatnya Isa dadula. Tapi ada satu mukjizat yang berlaku sepanjang masa. Al-Quran. Al-Quran ini mukjizat, tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Silakan Anda tidak percaya dengan Quran, silakan Anda menambah 4 surat dalam Al-Quran. Awas kalau dengan beli Al-Quran cetakan yang terbaru, ada tambahan 4 surat. Saya mencari fotokopi, saya belum ketemu. Jadi Al-Quran cetakan yang baru yang dicetak oleh pengkhianat-pengkhianat perusak-perusak Islam, jumlahnya tidak 114 surat. Makanya kalau beli Quran, hati-hati, buka dulu. Nah, ini caranya gimana supaya bisa tahu. Ditambah 4 surat. Mudah-mudahan arsip saya segera ketemu. Ada 4 surat. Yang keempat-empatnya itu
menyangkut tentang ketuhanan Yesus. Nah, jadi jumlahnya tidak 114, 118. Yang 4 tambahan ini, iya, ada surat Al-Wasaya, ada surat macam-macam, saya lupa, 4. Mudah-mudahan segera ketemu arsip saya. Kalau ketemu, insya Allah saya fotokopi biar penjenengan tahu. Baik, Nabi Isa, Yesus, bukan Tuhan. Walaupun penciptaannya beda. Jadi kalau tadi orang Nasrani menganggap Yesus anak Tuhan karena kejadiannya beda. Padahal Allah menerangkan, sesungguhnya penciptaan Adam, penciptaan Isa itu sama dengan penciptaan Adam. Surat piro? Ayat piro? 3:59. 3:59. Yang suka tanya itu Bu Bani, Bu Saibani itu loh. Sering tanya, Ustadz ini surat apa Ustadz? Saya dikirimi. Repotnya lagi tanya sepotong kok tengah-tengah. Mikir surat apa gitu. Ketemu 359? Ya, silakan Ibu. Surat Al-Imran ayat 59. Iya. Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Kalau dihitung tentang aneh, luwih aneh Adam dibanding Nabi Isa. Adam tidak punya bapak. Nabi Isa tidak punya bapak tapi punya ibu. Adam punya ibu? Tidak punya. Makanya diterangkan sesungguhnya penciptaan Isa dalam pandangan Allah adalah seperti penciptaan Adam. Nah, cukup dengan kata kun. Kalau Allah itu menghendaki sesuatu, cukup berkata jadilah, maka jadi. Jadi ini hitung aneh, lu aneh itu. Aneh yang kedua, ketika Allah menciptakan Hawa, diambil dari tulang rusuk. Ya apa caranya? Aneh, tapi itulah kuasa Allah. Jadi kalau dibanding dengan penciptaan Al-Masih Isa putra Maryam, belum terlalu aneh. Makanya mengatakan sesungguhnya penciptaan, ya sungguh itu sama dengan itu. Cukup dengan tunduk. Ibu bapak catat baik-baik surat Ibrani Alkitab ini ya. Pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Dengan eling-eling Malkisedek. Napa? Malkisedek. Nek ana wong Kristen iso jawab iki hebat. Malkisedek. Injil kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Nama orang ini Malkisedek. Iya, nama orang ini. Siapa dia? Nah ini tak terang no. Ya, Malkisedek. Malkisedek artinya satu, Raja Salem. Raja Salem. 2, Imam Allah yang Maha Tinggi. 3, pertama-tama Raja Kebenaran, Raja Damai, Raja Sejahtera. Dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal, dan tidak berkesudahan. Bingung kena ayat ini. Tidak berawal, tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah, tidak berawal, tidak berkesudahan. Maka dia adalah anak Allah dan tetap menjadi imam selama-lamanya.
Satu ayat iki takokno Kristen bingung. Pak, sampean kenal Melkisedek, Pak? Takokno ngono. Nek iso jawab kepengin roh. Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai ayat 3. Ya. Saya maca iki bingung, iki sapa ya? Ya apa iki? Nah, begitulah Ibu Bapak. Balik lagi pada tema. Napa tema yo? Meyakini keyakinan yang sesat. Akibatnya neraka. Nomor 3 sudah. Nomor 4. Terstruktur, urutannya jelas, tahapannya jelas. Ya enggak, tadi itu loh. Yang nomor 4, Yesus mati di salib. Ini keyakinan. Ya, ini keyakinan. Orang Kristen yakin Yesus mati di salib. Ya, nah, jadi supaya kita ini tahu mengikuti keyakinan yang sesat, neraka. Menurut Islam, betulkah Yesus mati di salib? Memang di Quran tidak ada Yesus. Di Quran yang ada Al-Masih Isa putra Maryam. Buka surat 4 157. Jadi untuk membantah 5 kesesatan itu supaya penjenengan punya dalil. 4 157. Ya, ketemu? Surat 4 ayat 157. Ya. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah. Stop. Yang ngomong ini orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ngomong, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Kayak ya Allah. Seperti pembunuh bayaran dulu. Wes bos, tak beres sih bos. Persis itu. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasulullah. Mantap dong ya. Tapi apa kata Allah? Lanjut. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pernah menyalibnya. Stop. Ini jadikan pegangan. Allah menolak keras, Allah membantah tegas. Padahal mereka satu tidak membunuhnya, yang kedua tidak menyalibnya. Jadi kalau ada orang Islam nerangno, sebetulnya Nabi Isa itu sempat disalib tapi tidak sampai mati, salah. Yang benar adalah tidak dibunuh dan tidak disalib. Siapa yang dibunuh dan disalib? Lanjut. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Itulah Quran. Delok rambutnya gondrong kayak Yesus. Tapi kok kulitnya putih berarti Belanda ini. Di Yesus di Afrika patungnya beda dengan Yesus di Belanda ya. Nek Belanda kulitnya apa? Putih toh. Baik. Jadikan pegangan ayat ini. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Adapun yang dibunuh di salib itu orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ceritanya Ibu Bapak, rombongan imam yang akan menangkap Yesus itu datang rombongan akan menangkap Yesus, tapi dia tidak tahu Yesus itu sendiri. Jadi akan menangkap seseorang tapi tidak tahu. Sama dengan Densus itu loh. Pak, beberapa kali salah tangkap nggih? Ya padha karo iku. Terus kadang dicekel, digebui, tiba-tiba salah. Pernah terjadi teh? Salah. Rombongan tadi mencari akan nangkap tapi gak roh. Lalu dia tanya kepada Yudas. Yudas, tunjukkan aku siap. Mana Yesus? Semula Yesus, Yudas tidak mau menunjukkan.
Tapi akhirnya deal. Yudas dibayar 30 keping perak. Akhirnya Yudas bersedia menunjukkan. Apa kata Yudas? Orang yang akan aku cium itulah, dialah Yesus. Itu Alkitab. Nah, menurut ahli tafsir, Yudas inilah yang kemudian dirubah oleh Allah menjadi Nabi Isa dan dialah yang ditangkap. Itu menurut Injil Barnabas. Ini menurut Injil yang pada umumnya, ya memang disalib adalah Yesus. Ini menurut Injil Barnabas, yang disalib adalah Yudas Iskariot. Makanya Injil Barnabas tidak boleh dibaca oleh orang Nasrani. Karena Injil Barnabas banyak berbeda dengan Injil pada umumnya. Tentang penyaliban, ya berbeda. Tentang anaknya Ibrahim yang dikorbankan, menurut dengan siapa? Ismail. Menurut Injil pada umumnya Iska. Injil Barnabas Ismail. Dan banyak kesamaan. Makanya Injil Barnabas itu tidak boleh dijadikan pegangan atau tidak boleh dibaca oleh orang Nasrani. Nah, itulah poin keempat, ya. Poin terakhir, poin kelima. Ya, ini. Yesus mati disalib untuk apa? Menurut orang Kristen? Menebus dosa. Jadi 5 kesesatan. Siapa yang mengikuti kesesatan ini, meyakini ini, neraka. Betulkah Yesus mati disalib untuk menebus dosa? Menurut penjaringan, betul enggak? Tidak. Dalilnya apa kak betul? Orang Islam itu kalau punya dosa harus melakukan tobat sendiri. Tidak perlu untuk ustadz dipateni, ustadz tak pateni gak nebus dosa, gak gelem ustadz ya. Menteri Agama dipateni gak nebus dosane wong Islam yo gak gelem umpamanya. Orang Islam itu kata Allah 66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. 66 ayat 8. 66 itu jaga diri dan keluarga. 66 ayat 8. Dan masih banyak 66 ayat 8. Ya, ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya, yang sebenar-benarnya. Ingat, saya sudah pernah saya uraikan ini. Tobat yang semurni-murninya, tobatnya sebenar-benarnya itu ada 4 langkah. 4 langkah. 1. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan. 2. Mohon ampun. 3. Tidak mengulangi lagi. Ya, 1. Menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Misalkan kemarin memilih pemimpin kafir, ya Allah, ampun ya Allah, saya kemarin kok ikut memilih pemimpin kafir, padahal menurut engkau tidak boleh memilih pemimpin kafir ya Allah. Yang kedua, mohon ampun, ampuni ya Allah. Mohon ampun. Mohon ampun, ampuni ya Allah. Yang ketiga, jangan mengulangi. Mari minta ampun 24 mil kafir maneh. Wah, jalur tak ketak gitu. Jalur ketak gitu. Nah, nomor 3, jangan mengulangi. Terakhir nomor 4, diikuti dengan banyak amal soleh. Banyak amal soleh. Itulah tobat yang diterima oleh Allah. Penutup. Jadi kalau menurut Islam masih banyak ayat tobat Bu ya, masih banyak. Menurut Kristen, Yesus sendiri juga berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi Yesus dalam Alkitab sendiri berkata, bertobatlah. Yesus tidak pernah ngomong, dosamu tak tanggung. Enggak. Tidak ada ayat itu, tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran itu, orang kafir berkata pada orang beriman, ikuti jalan saya, ikuti agama saya, nanti dosamu tak tanggung. Ayo surat Fira, ayat Fira, penutup.
Tak delemburi ben gampang. Orang kafir berkata kepada orang beriman, ikutilah jalan kami, ikutilah agama kami, nanti dosamu tak tanggung. Mun. Ayo, surat Firo ayat Firo. Nah. Dulu di pengawas kan gitu dulu ya. Saya kalau ngajar di Sawentar dulu begitu. Marin rangunnya surat Firo ayat Firo. Termasuk di panti asuhan 29 12. Iya. Ya, silakan dibaca 29 surat Al-Ankabut ayat 12. Penutup ya. Ben gak lali dalam buri dhewe. Iya. Moga benerul ya. Surat Al-Ankabut 29 ayat 12. Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa. Oh, enak tenan ya. Terus padahal mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa-dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka benar-benar berdusta. Kalau baca kayak gini Bu, biar di depan dengar ya. Baik, Ibu masih ingat ya? 5 terstruktur ini ya. Jadi sesuai dengan tingkatan-tingkatan. 1 dosa waris. 2 Yesus adalah anak Tuhan. 3 Yesus adalah Tuhan. 4 Yesus mati di salib. 5 Yesus mati di salib untuk menebus dosa. Nah, kalau penjenengan ngikuti ini neraka. Ya neraka. Loh, saya tuh kalau ngajar gak ngelangel kok. Makanya saya banyak dan Pak ojo kereng-kereng, Pak. Dikerenginya gak manut apa mana sabar. Alhamdulillah, Ibu Bapak yang saya hormati, sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan dengan kita tahu akibat, maka jangan nekat. Jangan nekat, jangan nekat. Dengan kita tahu janji Allah kalau kita beriman dan mati dalam keadaan beriman, surga. Ayo kita bersungguh-sungguh. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.